Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Prantok Tajam Mendalam bersama saya Afiani Malik. Tim kampanye nasional dua kubu Capres-Cawapres diharapkan meniadakan penyebaran berita bohong di masa kampanye. Himbauan peniadaan perilaku politik kebohongan ini diharapkan bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik. Inilah Prantok, Stop Politik Kebohongan. Masih maraknya peredaran berita bohong di masa kampanye pemilu 2019 dikhawatirkan berdampak luas terhadap pemilih. Para peserta pemilu maupun tim kampanye diharapkan meniadakan politik berita bohong. Saya ingin memastikan jangan sampai jubir maupun investor dari tim kita itu melakukan politik kebohongan. Saya sampaikan jangan. Saya ingin memastikan satu persatu. Hati-hati, jangan. Itu aja. Pernyataan ini dilontarkan Joko Widodo usai rapat bersama tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf. Yang sering saya sampaikan, adu gagasan, adu ide, adu program, adu prestasi, adu rekam jejak. Itu yang masyarakat harus mulai kita bawa ke arah itu. Jangan perpolitikan kita dibanjiri oleh politik kebohongan, sangat berbahaya sekali. Ya. Adalah pernyataan oposisi yang menyambut baik himbauan Joko Widodo dan meminta Presiden menjadi contoh teladan politik tanpa kebohongan. Bagaimana menghadirkan politik tanpa kebohongan, tanpa kebencian, tanpa kemudian menghadirkan kontroversi dan atau masalah di tingkat publik. Sudah sangat sewajarnya bila presidenlah yang menjadi contoh terbaik tentang berpolitik tanpa kebohongan itu. Supaya kemudian yang lain pun juga dengan mudah meneladani dan mengikuti gitu loh. Di sisi lain, pengamat politik menilai himbauan Joko Widodo sebatas upaya menghentikan perilaku politik kebohongan agar publik tetap percaya dengan partai politik. Karena sekarang masyarakat memukul rata bahwa elit politik itu kerjanya tukang bohong dan membodohi publik. Ya, inilah yang kemudian harus dijawab dan ditantang oleh semua elit parpol bahwa mereka ke depan memang bukan hanya lip service untuk tidak melakukan kebohongan, tapi harus menjadi sebuah tindakan nyata. Kan percuma kampanye anti hoax, percuma anti fitnah, percuma kampanye anti kebohongan. Kalau elit-elit partai, terutama tim sukses salah satu kandidat tertentu, itu melakukan kebohongan. Berita bohong, terutama berupa ujaran kebencian, bisa dikategorikan sebagai kekerasan verbal yang tidak boleh dianggap enteng, karena daya rusaknya tak kalah dengan kekerasan fisik. Tim Liputan Metro TV. Bersama memasuki bulan kedua masa kampanye, dua kubu peserta Pilpres ditantang untuk adu ide dan gagasan di masa kampanye untuk memenangkan hati dan suara pemilih. Untuk membahas lebih lanjut sudah ada para narasumber. Pertama juru bicara dari kubu Jokowi Ma'ruf, Joni G. Plate. Bang Joni, selamat malam. Malam, Afi. Dan kemudian juga kubu dari Prabowo Sandi, Viva Yoga. Mas Viva Yoga, selamat malam. Malam, Mbak Afi. Dan juga satu pengamat politik, Prof. J. Kristiadi. Halo, Pak J. Kristiadi, selamat malam. Oke, Bapak-Bapak langsung kita membahas soal stop politik kebohongan. Tadi statementnya keras juga ya, ada pengamat politik mengatakan elit politik sekarang kerjanya tukang bohong. Gimana tanggapan dari kedua kubu sebagai jubir dari masing-masing capres yang akan berkontestasi 2019? Wah, kalau dari kubu kami, ya, kubu TKN ya, TKN Jokowi Ma'ruf gitu, dengan senang hati sekali menjemput itu. Apalagi kalau dari Nasdem. Kalau dari Nasdem itu dari manifesto politikanya sudah tidak cocok lah dengan hoax kebohongan itu. Ini penting sekali ya, karena apa? Ini sebetulnya Pak Jokowi menyampaikan itu dalam dua kapasitas. Dalam kapasitasnya sebagai presiden pada saat pidato di hari ulang tahun Golkar ke-54 ya. Yang kedua sebagai capres pada saat kami ada rapat internal dengan para pimpinan di tim kampanye. Itu secara tegas beliau menyampaikan bahwa jangan ikut-ikutan bohong di publik, ruang publik. Kenapa? Yang dirasa ini sebenarnya apa? menyalurkan ya, ini sebenarnya menyalurkan, ini menerima aspirasi pendapat dari rakyat. Karena selama 1 bulan hampir itu ruang publik kita khususnya pemilu itu diisi dengan apa? Dengan berita-berita yang tete bengek saja, yang bukan substansi terkait dengan gagasan dan visi misi para calon. Padahal dari awal kita inginkan justru kampanye itu kan untuk transmisi gagasannya calon.
yang tidak terjadi atau walaupun terjadi sangat minim. Tapi kita diisi dengan keributan-keributan yang tidak perlu, ya dengan tidak saja bohong, tapi juga kebencian, memberikan pesan-pesan pesimisme. Padahal yang kita harapkan justru harapan baru dengan program ini baru maksud Anda untuk Indonesia. capres Nah yang kalau bahasanya kepada kami kan jangan ikut-ikutan. Saya tidak tahu siapa yang memulai. Gitu, Oke, gimana Mas Iva? Jangan ikut-ikutan, ada yang diikutin berarti kan, ada yang udah duluan gitu. Ya kalau dari tim Prabowo Sandi sepakat bahwa tidak usah lagi berita-berita bohong itu dipublikasi oleh media, baik media cetak maupun media elektronik maupun sosmed. Karena itu adalah sangat berbahaya buat demokrasi kita, yang pertama ya. Yang kedua, sebenarnya sudah ada larangan dalam kampanye di pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu, ya. Itu ujaran kebencian, sara, menyudutkan, menghina itu tidak boleh, dan itu juga aparat penegak hukum harus tegas, ya, harus ada tindakan secara tegas, adil. Artinya adil itu adalah berlaku untuk semuanya, gitu loh, semuanya. Tidak boleh sepihak, tidak boleh berat sebelah. Tidak Dirasa boleh. sejauh ini? Sementara ini masih proporsional, ya, tapi ya terkadang juga masih kurang gitu. Kurangnya di bagian Gitu. mana nih? Oleh Nanti karena kan itu begini. Ada pendapat dua pendapat. Oleh nih. karena itu begini, ya, sebenarnya kalau dalam masa kampanye gitu visi, misi, program dari capres itu harus dimunculkan gitu. Kalau kemudian dalam masa kampanye itu memang harus ada harapan baru, ada kritik, ya. Kritik itu bukan pesimisme. Kritik itu harus konstruktif dan solutif. Karena kritik itu berbeda dengan hoax. Karena kritik itu adalah merupakan kondisi objektif, terjadi beberapa kekurangan, kelemahan, dan itu harus dinarasikan secara ilmiah, secara akademis, dengan akal sehat. Itu kan bagus untuk proses demokrasi. Ini dua-duanya memang benar-benar jubir, karena kan yang disampaikan ideal, tapi kan yang terjadi minimal satu bulan ini nggak seperti itu. Medsos kita juga banyak. Kita tidak bisa ingkari. Kalau dilihat riwayat pada saat pendaftaran pasangan calon, Pak Joko Widodo itu sudah menyampaikan itu. Ya, jangan ini pemilu ini, pilpres ini bukan peperangan. Ya, yang saling menghancurkan, tapi ini adalah satu arena demokrasi di mana yang diadu itu gagasan, yang diadu itu integritas, yang diadu itu rekam jejak, kompetensi. Nah, ini juga mengingatkan bahwa pemilu ini harus tetap menjaga kerekatan, ya, kohesivitas sosial masyarakat kita, kerukunan kebangsaan kita. Tapi faktanya, walaupun sudah diatur oleh undang-undang, ya, walaupun sudah diatur oleh undang-undang, walaupun sudah dipahami, tapi pendekatan ini kalau mau dibuka, kalau panjang acaranya, saya bisa buka. Misalnya kebijakan-kebijakan keputusan di parlemen, gitu ya. Buka satu deh ya, tapi usai jeda sesaat lagi tetap bersama kami. Baik pemirsa, untuk sebelum kita lanjutkan ke Bang Plati, kita kasih kesempatan dulu untuk Pak Haji Kristiadi. Ya, ini kan tataran elit bicaranya indah sekali, merdu sekali, adem. Tapi di belakang layar kadang-kadang suka berbeda gitu. Tanggapan Anda Jadi kenapa? sebetulnya yang paling bertanggung jawab soal-soal hoax dalam konteks sekarang ini adalah tentu para pemimpin. Ya. Siapa pemimpin itu? Sekarang dua yang tokohnya, satu Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, satu Pak Prabowo dan Mas Sandiaga Uno. Nah, sekarang ini test case ini. Test case-nya begini, kedua pemimpin mempunyai komitmen. Oleh karena itu menurut saya pemimpin-pemimpin ini harus juga meluncur ke bawah dengan tindakan yang tegas. Kalau betul-betul ada komitmen, tindak tegas siapa anak buah tim kampanye apa saja yang masih melakukan hoax dan kebohongan. Itu perlu sekali. Karena apa? Karena begini, kita memang kalau mudah di ruang seperti ini kita bisa ngomong diskusi baik-baik. Tapi kalau sudah di luar, atmosfer kalah menang itu kuat sekali. Dan emosional juga, emosi bisa diaduk-aduk juga. Nah, tapi kalau saya kenal beliau berdua karena kenal pribadi, beliau itu memang anti hoax sebetulnya. Tapi menurut saya ini semua harus tidak cuma terbatas kepada beliau berdua ini. Itu tergantung pemimpin. Terus pemimpin kalau Pak Prabowo ada semangat, pokoknya anti hoax, tidak tegas. Yang hoax siapapun yang hoax di situ harus ditindak dengan tegas. Tapi kontestasi yang sekarang juga kan memang panas lah untuk 2019 ini kan. Ini pertarungan. Semua kontestasi panas. Nah, tapi hoax itu ada yang diuntungkan, ada juga yang dirugikan. Bagaimana dengan pihak yang merasa diuntungkan? Mungkin juga kita ini kan yang untung rugi sebenarnya adem-adem aja gitu. Mbak, yang untung rugi